Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, sehat, dan sehat. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi tentunya di channel Ibu Endah Warna-Warni. Nah, anak-anakku sekalian, pagi hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan selalu ceria. Nah, untuk hari ini kita akan berjumpa tentunya pada pembelajaran kelas 5, tema 1, masih melanjutkan materi kita yang kemarin yaitu organ gerak hewan dan manusia dan masih berada di subtema 1. Dan kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, PKN dan juga IPS. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk like videonya ya. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng, subscribe channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni. Nah, anak-anakku sekalian, untuk melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya, kemarin kita sudah belajar mengenai kalimat utama, mencari kalimat utama. Nah, kali ini kita akan belajar tambah lagi nih pelajarannya, tidak hanya kalimat utama tapi juga kalimat penjelas. Yuk diperhatikan bacaan berikut ini. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, anak-anak, jika kita memperhatikan bacaan tersebut, kita bisa melihat kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Nah, kalimat penjelasnya ternyata ada di bawahnya anak-anak. Kalimat penjelasnya yaitu menjelaskan dari kalimat utama. Nah, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, kalimat utama itu bisa disebut juga kalimat pokok, yaitu kalimat yang berstruktur lengkap dan memiliki isi satu pernyataan. Sedangkan kalimat penjelas dia menjelaskan dari kalimat utama tersebut atau merinci isi dari kalimat utama di paragraf tersebut. Di kalimat utama menjelaskan 6 kaki untuk bergerak. Nah, itu dijelaskan tentang kaki-kaki serangga yang digunakan untuk bergerak. Oke, mudah sekali ya untuk pemahamannya. Nah, anak-anakku sekalian, memang banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak hanya seperti tadi serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Kemudian juga manusia mempunyai beberapa bagian-bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak. Nah, beberapa hal-hal yang kita lakukan tentunya harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena memang negara kita memiliki dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar negaranya. Nah, anak-anak seperti yang kalian ketahui, Pancasila memiliki 5 sila dalam Pancasila dan setiap sila-silanya itu memiliki nilai-nilai tersendiri. Seperti pada sila pertama. Sila pertama itu memiliki nilai yaitu masyarakat Indonesia mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kemudian pada sila kedua Pancasila yaitu mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian sila ketiga itu memiliki nilai yaitu rasa cinta terhadap tanah air dan juga rela berkorban bagi bangsa dan negara. Kemudian pada sila keempat memiliki nilai sebagai pedoman dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu mengharap agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Jadi setiap hal dalam kehidupan kita itu semuanya sudah diatur dalam Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah memiliki dasar negara yang dijadikan patokan dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, berhubungan dengan masyarakat maupun sebagai individu. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui juga, masyarakat Indonesia itu beragam. Indonesia terdiri dari berbagai macam
suku bangsa, kemudian juga ada beberapa pulau-pulau yang banyak sekali dimiliki oleh Indonesia. Nah, karena Indonesia ini memiliki berbagai macam budaya dan juga kekayaannya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia yang sangat luas ini tentunya memiliki batas-batas tersendiri yang disebut sebagai letak geografis, yaitu kita melihat adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, Indonesia sendiri mempunyai batas-batas letak geografis. Di sebelah timur itu ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Di sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sedangkan di sebelah barat, letak geografis Indonesia itu batasnya adalah Samudra Hindia, dan di sebelah selatan itu Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan juga Laut Arafuru. Secara geografis, Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia, berada di benua Asia, dan terletaknya di antara benua Australia. Tapi Indonesia berada di benua Asia. Sedangkan untuk samudranya itu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, selain itu, wilayah Indonesia juga dilalui pertemuan dua rangkaian pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sedangkan wilayah Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dan Indonesia juga memiliki garis pantai yang terpanjang kedua di dunia. Karena wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan lautan. Wah, luas sekali ya negara kita. Memang negara Indonesia ini dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa. Jadi, karena negaranya kaya akan sumber daya alam, kemudian terdiri atas daratan yang luas, lautan yang luas, memang patut sekali jika Indonesia memiliki berbagai macam keragaman. Dan justru keragaman tersebutlah yang akan mempersatukan kita. Nah, untuk Indonesia sendiri itu terdiri dari berada ya, maksud Ibu tuh berada di lintang utara dan lintang selatan dan kemudian berada di bujur timur. Apa itu lintang utara, lintang selatan, bujur timur, bujur barat itu apa? Nah, itu termasuk dalam letak astronomis. Letak astronomis itu posisi dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu adalah garis hayal yang melintang secara mendatar di permukaan bumi. Jadi dia yang ke samping ya anak-anak. Kalau kita lihat dari globe itu adalah yang ke samping, utara selatan. Sedangkan untuk garis bujur itu yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi dia garisnya adalah garis yang ke atas dan ke bawah kalau kita melihat dari globe atau peta ya. Jadi kita lihat letak astronomisnya Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian untuk bujurnya itu berada di 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Itu adalah letak astronomis Indonesia. Karena Indonesia adalah merupakan negara yang cukup luas ya, termasuk negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia. Tentunya wilayahnya juga kalau dilihat dari segi astronomis juga termasuk cukup luas ya. Baik anak-anak, itu dia materi kita hari ini. Semoga dapat membantu kalian untuk memahami materi. Terima kasih sudah membersamai Ibu tentunya di channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni. Tetap semangat, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap prokes kesehatan ya, tetap prosedur kesehatan agar kita tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap menjaga imunitas kalian dan juga makan makanan yang bergizi. Oke, tetap di rumah ya. Belajar dari rumah selalu menyenangkan bersama Ibu Endah Warna-Warni. Baiklah anak-anak, sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.